Shalom pagi saudara yang Tuhan, kembali kita pagi hari ini dalam renungan pagi, dan kita sedang membahas satu tema yang kita sedang pelajari hari-hari ini, yaitu aku harus menumpang di rumahmu. Dan kemarin kita bicara bahwa Sakyus menuruti firman Tuhan sehingga dia turun dari pohon ara pada waktu itu. Kita akan baca ayatnya, saudara pengasih Tuhan. Lalu Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ada bagian yang menarik, bukan sekedar dia turun, tetapi ditulis dengan jelas. Dikatakan, dia menerima Yesus dengan sukacita. Saudaraku yang kasih Tuhan, ciri orang-orang yang menerima Yesus atau punya pengalaman dengan Yesus adalah orang yang merasakan akan sukacita. Kalau orang Kristen tidak mengalami sukacita, pertanyaan besar buat kita, apakah Yesus itu menumpang dalam kehidupan daripada hidup kita? Saudaraku yang kasih Tuhan, ketika saudara mungkin satu kali dikunjungi oleh keluarga, apa yang saudara rasakan? Ada dua hal. Saudara sukacita menerima keluarga bisa menumpang di rumah saudara, atau saudara merasa terbebani karena ada sesuatu yang harus saudara keluarkan. Mungkin makan, mungkin ini, itu, dan lain sebagainya. Tetapi Sakyus tidak merasakan hal itu, bahkan dia merasakan sukacita. Artinya bahwa Sakyus pasti melayani akan Tuhan. Memberi penginapan dan lain sebagainya. Mungkin ada uang yang dikeluarkan, tapi tulis jelas bahwa dia menerima Yesus dengan sukacita. Itu bagian yang tidak bisa disingkirkan di dalam hidup kita yang menerima Yesus, yaitu hatinya pasti mengalami sukacita. Pertanyaan dalam hidup kita, setiap kali saudara datang ibadah, setiap minggu, apakah saudara datang dengan beban yang dibawa, atau saudara datang dengan sukacita karena berjumpa dengan Yesus? Dalam hidup ini kita mesti harus mengalami sukacita. Saudara ingat akan seorang hamba Tuhan besar yang bernama Daud. Ketika dia membawa tabut perjanjian dari rumah Obed-Edom untuk dibawa ke kota Daud, apa yang Daud alami? Dia mengalami sukacita dengan luar biasa. Dikatakan di dalam 2 Samuel 6 ayat yang 12. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan, yang membawa Tuhan di dalam kehidupannya, pasti orang itu mengalami sukacita. Apakah saudara adalah orang yang mengalami sukacita? Karena Tuhan bersama dengan saudara. Bahkan dikatakan dalam ayat yang ke-14, dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaganya. Ia berbaju efod dari kain lenan. Bukan sekedar Daud dikatakan, Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ini sesuatu yang luar biasa. Dalam hidup kita, perjumpaan dengan Tuhan bukanlah beban. Perjumpaan dengan Tuhan bukanlah masalah, tapi perjumpaan dengan Tuhan adalah sukacita. Biarlah hidup kita ini adalah hidup yang berjumpa dengan sukacita itu, yaitu Yesus Kristus. Tuhan berkata kepada seorang perempuan, kalau kau minum dari air ini kamu akan haus lagi. Tapi kalau kau minum daripadaku, kamu tidak akan haus, bahkan di dalam dirimu akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Itu yang Tuhan janjikan. Dunia tidak menciptakan sukacita. Seandainya kata itu rasanya, tapi hanya sesaat. Tapi sukacita yang Tuhan berikan, itu dari dasar hati kita meluap keluar. Karena Tuhan sumber sukacita. Biar hidup kita yang telah menerima Yesus dalam hidup kita, yang menerima Yesus menumpang dalam hidup kita, adalah orang yang mengalami sukacita. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa,
Bila sukacitamu penuh dalam hidup kami, karena kami mengundang, menerima Engkau untuk menumpang dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.